Anda kembali dalam iNews Prime. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog di line telepon 0213927456. Dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama dengan kita, yaitu Pak Fikri di Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, silakan singkat apa yang ingin Anda sampaikan di meja dialog ini. Begini Pak, saya juga orang Islam Pak. Saya tuh merasa malu dengan kasus Pak Ahok ini Pak. Seharusnya Pak Ahok itu dibebaskan. Karena apa? Pak Ahok itu kan dia sudah minta maaf pertama dan dia mengatakan tidak sengaja. Seharusnya orang-orang pemimpin organik Islam itu kan mendatangi ke rumah Pak Ahok, bagaimana sebaiknya kamu begini-begini kan dengan baik. Bukan dengan cara seperti itu. Terima kasih. Wali Songo tidak mengajarkan seperti itu. Maaf, sebentar lagi. Wali Songo tidak mengajarkan seperti itu. Rasul kita dirantami kotoran hewan, diludahi. Dia memberi maaf kepada orang lain. Baik, Pak Fikri. Itulah ya agama Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, Pak. Memalukan itu. Baik, kami sudah tangkap poin Anda. Itu juga yang sebagian kalangan juga sampaikan dan kami sudah membahas itu. Saya ke Pak Fedri deh. Pak Fedri. Ya. Anda ingin berkomentar soal apa yang disampaikan masyarakat tadi? Ya, kalau kami dari awal sudah memaafkan Ahok ya, dalam konteks hubungan kita sesama manusia. Tetapi seperti dari awal kami katakan, tingkat kesalahan Ahok ini luar biasa. Karena ini jelas-jelas ancaman bagi keberagaman bangsa ini. Mengapa Anda? Kenapa? Karena hal tersebut? Isu agama adalah sesuatu yang sangat sensitif ya. Sangat sensitif, kemudian akan menimbulkan gejolak di masyarakat, akan menimbulkan keresahan-keresahan gitu ya. Dan ini berbahaya bagi keberagaman, keutuhan bangsa ini ya. Saya ulang, dari dulu memang kasus-kasus yang berkaitan dengan agama selalu saja menimbulkan gejolak. Nah karena itu, apalagi Ahok ketika itu sebagai gubernur DKI Jakarta, sebagai pemimpin, seharusnya kan pemimpin itu justru menenangkan masyarakat, mengayomi masyarakat. Namun setiap gejolak yang terjadi dalam kasus agama tak lantas mengundang aksi yang begitu banyak dan masif apa yang terjadi di Jakarta beberapa hari yang lalu. Ya, jadi sekali lagi kalau agama disentuh, karena agama itu adalah sesuatu yang sangat asasi gitu ya, dimanapun orang, kalau agamanya merasa dinodai atau merasa disinggung oleh orang lain, sudah pasti. Saya kira Ahok pun kalau agamanya dinodai oleh orang lain, dia akan berteriak juga, akan marah juga. Silakan, Bung Haikal, komentar Anda. Saya ingin sampaikan bahwa memang ada ketidakadilan yang dialami oleh Pak Ahok, Pak Basuki. Kenapa? Karena komentar yang lebih parah dari Pak Ahok, misalnya ada ulama zindik yang menipu umat, membohongi umat, menyesatkan umat dengan Al-Quran dan hadis. Ada ulama yang ngomong gitu, itu nggak diapa-apain, nggak ada demo sampai, bahkan dia ikut demo gitu. Kemudian juga Pak Anies misalnya ngomong ini masyarakat Jepang lebih islami dari orang Islam. Coba kalau Pak Ahok yang ngomong begitu, pasti rame. Jadi pertama Pak Ahok dia membela diri. Pak Ahok tahu dari mana sih Al-Maidah 51? Al-Fatihah aja saya yakin dia nggak hafal. Dia tahu itu karena dia sering diserang oleh itu. Dan dia meyakinkan kepada warga, kalau Bapak punya pemikiran seperti itu, nggak apa-apa, nggak pilih saya. Dia fair justru gitu. Bahkan kemudian pas dalam persidangan, ada saksi dari Kiai Ma'ruf Amin. Nada suara Pak Ahok dikatakan terlalu arogan, terlalu tinggi segala macam. Disalahkan lagi. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ini selalu disalahkan, selalu disalahpahami. Karena ya kita harus fair, mungkin karena etnisnya atau karena agamanya, kita terbuka aja gitu. Dan ini yang kita harus waspadai ke depan. Kita komitmen dengan Pancasila, tapi perilaku kita juga harus berdasarkan Pancasila. Saya sepakat. Kita sebagai mayoritas itu harus, saya dan Bung Pedri, saya nggak tahu. Sebagai mayoritas kita harus wise. Ada kelompok-kelompok minoritas yang memang harus dilindungi, harus diberikan hak politiknya yang sama di Republik ini. Kalau kita bisa punya hak jawab, dia juga punya hak jawab dong. Kenapa dia nggak boleh menjelaskan sesuatu yang diserang ke dia? Baik, itu nampaknya pembahasannya begitu dalam. Saya mau bahas tentang soal minoritas dan mayoritas tadi ya. Kami berani mengatakan bahwa semenjak kasus Ahok ini muncul, tidak pernah sedikit pun ada persoalan yang timbul antara masyarakat mayoritas dengan minoritas.
dalam hal ini misalnya antara Islam dengan Kristen atau Katolik gitu ya. Tidak pernah ada. Ini murni antara Ahok dengan kita umat Islam yang menuntut keadilan. Kalau memang ada persoalan mayoritas dan minoritas, saya kira sudah ribut Jakarta ini gitu ya. Berapa persen sih jumlah umat non-muslim di Jakarta kan kalau kita ukur-ukur. Tetapi kenyataannya 7 juta umat Islam yang aksi di Monas tidak pernah sekalipun merusak seseorang. Jangankan orang, tanaman saja tidak dirusak gitu ya. Anak ayam saja tidak ada yang mati, apalagi orang gitu. Jadi kalau menjadikannya persoalan minoritas dan mayoritas itu tidak relevan dengan kasus ini. Sekali lagi kasus ini hanya persoalan hukum, persoalan keadilan di mana masyarakat merasa dia ternodai agamanya, makanya dia menuntut keadilan itu ditegakkan. Itu saja, tidak lebih dari itu. Kita bicara keadilan restoratif lah. Apa sih kita memuaskan hasrat kita dengan memenjarakan orang yang belum tentu bersalah gitu ya. Bahkan orang yang bersalah aja kita ragu-ragu, kan ada gium dalam hukum kan. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada memenjarakan orang yang bersalah. Nah, konstruksi hukum dari Pak Ahok, apalagi dia sudah minta maaf, sudah banyak kasus yang ditanda kutip penistaan atau menyinggung agama mayoritas, itu selesai kok. Nggak berlanjut ke peradilan banyak, karena dia minta maaf. Dan nggak ada aksi massa. Nah ini yang membedakan. Setiap, yang saya sepakat dengan Bu Pedri, setiap yang melibatkan aksi massa, pasti beranjak ke pengadilan. Nah ini jadi PR kita. Kita mau sampai kapan kayak begini? Anda melihat ada faktor tekanan massa tersebut? Arswendo, terus kasus Ki Panji Kusmin, itu hanya beberapa dari sekian banyak kasus yang tanda kutip penistaan atau penodaan agama. Banyak yang nggak beranjak ke pengadilan karena nggak ada aksi massa. Nah, saya ingin kita semua ya mengembalikan negara ini sesuai dengan cita-cita pendiri. Hukum tegakkan secara baik. Bagaimana Anda menjawab itu bahwa tekanan massa adalah hal satu-satunya yang mendorong Pak Ahok maju ke meja hijau? Justru lahirnya pasal 156A huruf A KUHP itu latar belakangnya karena itu. Karena jika seseorang melakukan tindakan penodaan agama, itu rawan timbulnya konflik di masyarakat. Itulah yang kemudian Soekarno mengeluarkan PNPS 165 itu. Itu kan latar belakangnya jelas. Jadi latar historis munculnya pasal 156A itu jelas gitu ya. Jadi kalau kemudian Ahok mengatakan 156A itu pasal karet, pasal yang tidak jelas, saya kira itu penghinaan terhadap undang-undang kita. Undang-undang kita jelas latar belakangnya dan bahkan sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. LBH Jakarta kalau nggak salah ya pernah menguji di Mahkamah Konstitusi. Ternyata MK tidak membatalkan, gitu ya. Penistaannya nggak jelas. Jadi, saksi ahli dari UGM juga menyatakan apa nggak? Saya tanya aja kalau dikatakan bahwa banyak kasus penistaan agama itu tidak masuk dalam pengadilan. Menurut catatan yang saya sudah catat sejak tahun 65 sampai 2017 ini ada sebesar 30 kasus penodaan agama dan semuanya berujung di pengadilan. Masalah putusan hanya 2 yang bebas, yang lainnya kena semua. Nah ini menjadi permasalahan. Dan hukuman berat semua. Ya. Baik, mohon maaf Pak Niko, kita nanti ke Anda. Namun kita sapa dulu pemirsa yang sudah menanti dari tadi. Ini Pak Dapung dari Barito Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dapung. Apa yang ingin Anda sampaikan? Singkat dan jelas Pak. Ya, terima kasih. Saya dari Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, nama Dapung. Arswendo, begini, Arswendo, Agung Wiloto, Ria Eden, yang dan lainnya dihukum, ada yang 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Gaduh nasional gara-gara yang satu itu habis energi mengurus itu saja. Berapa ribu orang demo berkali-kali, berapa ribu polisi mengamankan demo, berapa biaya dan energi yang terbuang oleh pendemo maupun oleh pihak pengaman hanya mengamankan orang yang gara-gara tindakan orang yang satu yang overacting itu. Hukum berat orang seperti itu agar para orang lain tidak lagi berani mendemo. Apa yang Anda sampaikan di meja dialog ini? Baik, dan nanti kami akan bahas pemirsa dan kami juga nanti masih akan berdialog bersama dengan sejumlah narasumber kami di sini. Pertanyaan saya ke Bung Pedri nanti, apakah jika vonis hakim besok pada akhirnya anti klimaks dalam konteks membebaskan Pak Ahok, akankah kecewa dan seperti apa langkah selanjutnya? Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.